The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab tambahan. Part ke-6. Cara konsumen modern muncul yang ke-8. Rentangan besar. Kenaikan pendapatan sekelompok kecil orang Amerika membuat gaya hidup kelompok itu makin berbeda. Mereka membeli rumah lebih besar, mobil lebih keren, masuk sekolah lebih mahal, dan berlibur lebih mewah. Semua orang lain menyaksikan, didorong industri periklanan Madison Avenue pada 80-an dan 90-an, lalu internet sesudahnya. Gaya hidup sebagian kecil orang Amerika yang jadi kaya dengan cara sah memperbesar cita-cita mayoritas orang Amerika yang pendapatannya tidak naik. Budaya kesetaraan dan kebersamaan yang tumbuh dari tahun 50-an sampai 70-an tahu-tahu berubah jadi persaingan dengan tetangga. Anda bisa lihat masalahnya sekarang. Joe, bankir investasi yang pendapatannya $900.000 per tahun, membeli rumah seluas 300 meter persegi dengan 2 Mercedes dan menyekolahkan 3 anaknya di Pepperdine. Dia mampu menanggung semua itu. Peter, manajer kantor cabang bank yang pendapatannya $80.000 per tahun, melihat Joe dan di bawah sadar merasa berhak atas gaya hidup yang sama. Karena orang tua Peter percaya dan mengajarinya bahwa gaya hidup orang Amerika mestinya tidak jauh berbeda, kalaupun pekerjaannya berbeda-beda. Orang tua Peter benar untuk zamannya karena distribusi pendapatan lebih rapat. Namun, itu dulu. Peter hidup di dunia yang berbeda. Meski begitu, harapannya tidak beda jauh dibanding harapan orang tuanya. Bahkan ketika faktanya sudah berubah. Jadi apa yang Peter lakukan? Dia meminjam uang dalam jumlah besar. Dia punya utang kartu kredit $45.000. 2 mobilnya masih dicicil. Anak-anaknya akan lulus kuliah dengan utang uang kuliah yang besar. Dia tidak mampu membeli segala yang Joe mampu beli, tapi dia berusaha keras mencapai gaya hidup yang sama. Rentangannya besar sekali. Kiranya itu bakal tampak gila-gilaan bagi orang tahun 30-an. Namun kami sudah menjalani 75 tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua dengan menumbuhkan penerimaan kultural atas utang rumah tangga. Pada waktu ketika median gaji tidak naik turun, median rumah baru Amerika hampir 50% lebih luas. Rata-rata rumah baru Amerika sekarang punya lebih banyak kamar mandi daripada penghuni. Hampir separuh punya 4 kamar tidur atau lebih, naik dari 18% pada tahun 83. Rata-rata kredit mobil disesuaikan dengan inflasi, naik melebihi 2 kali lipat antara tahun 75 dan 2003, dari $12.300 ke $27.900. Anda juga tahulah apa yang terjadi dengan biaya kuliah dan utang untuk membayarnya. Rasio hutang terhadap pendapatan rumah tangga tidak naik dari tahun 63 sampai 73, kemudian rasio itu naik dan naik dan naik dari sekitar 60% pada tahun 73 ke 130% lebih pada tahun 2007. Bahkan ketika suku bunga turun pada awal tahun 80-an sampai 2020, persentase pendapatan yang dihabiskan untuk membayar hutang naik dan makin besar di kelompok berpendapatan rendah. Porsi pendapatan untuk membayar hutang sedikit di atas 8% untuk kelompok berpendapatan tertinggi. Mereka yang mendapat hasil terbesar. Tapi di atas 21% untuk yang berada di bawah persentil ke-50. Perbedaan antara kenaikan utang yang sekarang dan kenaikan utang yang terjadi pada tahun 50 dan 60-an adalah bahwa yang sekarang berawal dari dasar yang tinggi. Ahli ekonomi Hyman Minsky menjabarkan awal krisis utang saat ketika orang mengambil lebih banyak utang daripada yang bisa dilunasi. Itu saat yang buruk dan menyakitkan. Ibarat tokoh kartun Will E. Coyote melihat ke bawah, menyadari tidak ada dasar yang dia injak, lalu jatuh. Tentu saja, itulah yang terjadi pada tahun 2008. Demikian The Psychology of Money, bab tambahan part ke-6. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.